Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Dalam perkembangannya, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam rumusannya yang sangat terkenal, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara filosofis, definisi ini tidak cukup operasional untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik. Ia lebih dimaksudkan untuk mengungkapkan pemikiran ideal dari ungkapan tentang suatu realitas yang hidup, pengalaman praktis, atau kemungkinan mempraktekannya. Idris Israil 2005 pada 53 dan 52. Ciri-ciri demokrasi Indonesia yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Diakui adanya kesetaraan antara rakyat dan kewajiban menghargai hak asasi manusia, tidak setujuan dengan kebijaksanaan pemerintahan dinyatakan dan dialurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menghendaki adanya demokrasi dan pemogokan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat. Konsep kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan hak dan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia, mencakup politik, hukum, ekonomi, dan masyarakat, serta demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya ada yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Demokrasi Pancasila berbeda kebebasan kepada setiap individu, namun berbeda bertanggung jawab yang harus mencapai hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi adalah prinsip Pancasila yang membantu keadilan sosial untuk semua warga negara, yang merugikan dalam Pancasila terutama dan ingin membantu rasa sosial dalam setiap masyarakat. Lalu selanjutnya ada yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah, yang mengilhami rasa keadilan bagi semua, tidak mementingkan kaum mayoritas saja, dan memperhatikan kaum minoritas. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Lalu terakhir ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan sasaran nasional Indonesia berfokus pada memupuk persatuan, meningkatkan kualitas hidup bangsa, dan mempromosikan kerjasama global, dengan tujuan tidak hanya untuk memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Selanjutnya, di sini ada implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
Implementasinya dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya bidang politik dan pemerintahan. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Kebebasan mendirikan dan bergabung dengan partai politik, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat di lembaga-lembaga pemerintah, serta checks and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu, di sini saya akan membahas contoh kasusnya. Contoh kasusnya ada di manipulasi hasil suara dalam pemilu 2019. Selama pemilu 2019, terdapat laporan mengenai manipulasi hasil suara, seperti penggelembungan suara dan pengurangan suara antar calon legislatif. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menerima 157 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, termasuk manipulasi suara. Manipulasi hasil suara dalam pemilu 2019 merupakan pelanggaran serius yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi. Berikut adalah beberapa peraturan yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Lalu ada pasal 532 dan pasal 505 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran pemilu, pasal 4 ayat 1 huruf D Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, pasal 6 huruf F